Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Universitas Putra Bangsa yang dalam hal ini ada program terbaru nih ya. Apa itu? Namanya adalah ITOP UPB, Sharing for Inspiring. Program ini yang punya tujuan tentunya untuk menyampaikan sebuah ide-ide kreatif, sharing berkaitan dengan pengalaman yang tentunya nanti bisa menginspirasi buat sobat inspirasi di manapun berada. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah guru inspiratif. Oke, pada kesempatan hari ini ya, sore hari ini kita mendatangkan narasumber seorang guru yang inspiratif tentunya dari salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Kebumen, yakni SMK Negeri 1 Kebumen. Mungkin kalau adik-adik sekolah sudah paham semua dengan beliau ya. Ini dia, selamat datang Bapak Muhammad Munfasil MPD. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat Pak Eko. Ya, ini beliau ya, mungkin kalau adik-adik di SMK sudah sangat paham, tetapi mungkin yang lain masih tanya-tanya siapa beliau ya. Jadi kita tanya, kenalan dulu dengan Pak Munfasil. Boleh dipanggil dengan Pak Fasil ya? Boleh. Boleh ya. Pak Fasil sehat, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Kesibukannya hari ini? Hari ini biasa kita memberikan pendampingan kepada peserta didik dan juga menambah imun kita. Iya. Iya, dengan mengikuti diklat. Oh gitu. Iya. Untuk sekolah sendiri, ini kan pandemi gitu Pak. Betul. Masih berarti online? Masih online. Dalam jaringan, betul. Pakai nopo niku Pak? Untuk aplikasi yang kita pakai dalam pembelajaran jarak jauh dengan daring, yaitu menggunakan psikologi kemudian menggunakan Google Meet. Google Meet ya. Termasuk berbagai fasilitas dari Google, termasuk kita menggunakan Google Form dan sebagainya. Oke. Ini kalau sekolah ya, sekolah sama saja berarti ya. Ini sobat inspirasi di perguruan tinggi ataupun di SMK menggunakan online ya, dalam jaringan ya, seperti tadi disampaikan Pak Munfasil. Selanjutnya ini Pak, ngobrol-ngobrol tentang kesibukan tadi kan di sekolah ya. Betul. Kalau di luar sekolah ini kesibukannya apa Pak? Kalau mancing di luar sekolah, mancing sih tidak. Oh, enggak. Ya, karena memang saya bukan orang yang sabar untuk memancing kan. Sehingga saya lebih memilih untuk menggerakkan badan saya. Oh, begitu. Iya, yang memang masih perlu imun gitu kan, supaya kita tetap sehat, bisa memberikan hal yang terbaik buat sesama ya. Paling ya kita bersepeda lah. Bersepeda. Ya, murah, meriah dan berfaedah, itu pastinya. Nah. Dan tentunya ini bisa menginspirasi ini pemirsa ya, sobat inspirasi. Ingat tipsnya dari Pak Fasil tadi ya. Bersepeda, murah, meningkatkan imun. Ya. Okay. Keluarga juga suka bersepeda atau sendirian Pak kalau sepedaan Pak? Kalau keluarga suka tapi tidak terlalu. Sudah pernah mencoba kita mengajak junior itu kan, ya, untuk bersepeda. Lumayanlah sudah sampai alun-alun gitu kan. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya. Melatih, mengajari yang kecil agar sadar akan kesehatan gitu Pak. Betul. Ngomong-ngomong ini tinggal di mana Pak? Saya tinggalnya di Kelapa Sawit. Kelapa Sawit, Bulus nggih. Bulus pesantren. Ada yang mengatakan Pakistan itu Pak. Oh Pakistan. Iya, Pantai Kisik Selatan. Nih Pakistan ini. Berarti kalau Bulus pesantren Pakistan, saya lebih Pakistan Pak. Puring sana. Iya, sama-sama Pakistan. Iya. Tapi asli situ Pak, asli Bulus. Saya asli dari Kelapa Sawit. Oh iya, Kelapa Sawit Bulus pesantren. Oke. Ya, ini ngomong-ngomong tentang guru inspiratif nih Pak. Bapak ini kan seorang guru gitu. Betul. Pak. Menurut Bapak itu kalau guru yang inspiratif itu yang seperti apa Pak? Satu, kalau guru yang inspiratif. Iya. Satu, paling tidak itu bisa memotivasi diri dan lingkungannya untuk selalu
belajar, belajar dan belajar. Oke. Karena namanya belajar itu sepanjang hayat. Ya. Tidak ada hentinya gitu, Pak. Tidak ada hentinya. Iya. Kalau kita berhenti, sama saja kita melakukan suatu langkah yang mundur. Ya, karena namanya belajar itu punya dengan rasa ingin tahu kita ya, bahwa dunia pasti ada perubahan, dan kalau kita nggak belajar kita akan ketinggalan. Apalagi di masa sekarang ya, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita ketinggalan satu langkah saja maka kita akan kerepotan untuk mengejarnya. Jadi belajar itu suatu hal yang harus kita lakukan dimanapun dan dari sumber manapun. Ya, belajar, intinya belajar, tidak berhenti untuk belajar. Itu adalah guru inspirasi. Mungkin ada kriteria lain dari Pak Guru sendiri? Ya, selain belajar, kita harus mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah, kemudian kita berbagi. Iya, karena Pak, kita itu jangan sampai ingin pintar sendiri, maju sendiri, tapi pintar dan maju bersama. Dan maju bersama. Iya, berjamaah lah itu kan. Oke, ya. Bisa melakukan dengan sendiri, juga bisa mengajak yang lain begitu. Betul. Ya, bersama-sama. Istilahnya tidak jargoni ini ya, sobat inspirasi. Tahu jargoni ya? Ngajar nggak bisa ngelakoni, itu jargoni. Benar yang disampaikan Pak Guru ini, Pak Fasil ya. Memberikan wawasan, memberikan motivasi, mengajak bersama untuk berbuat hal yang lebih baik, begitu nggih Pak? Betul. Termasuk guru inspiratif. Nah, kalau dari kriteria tadi yang disampaikan Bapak ini, nyuwun sewu, Bapak kan seorang guru nggih. Betul. Bapak termasuk guru yang inspiratif berarti nggih Pak? Ya, itu kan yang menilai orang lain, bukan saya. Kalau saya secara pribadi, saya ya masih perlu banyak kita belajar terus menggali potensi, mengekspor diri gitu kan. Berusaha nih Pak. Iya, supaya kita itu lebih banyak kemampuannya sehingga lebih banyak bermanfaat di lingkungan manapun. Berarti yang menilai orang lain ya Pak. Iya, orang saya lain. Kan di sini orang lain ya Pak. Betul. Menurut pandangan saya, karena saya pernah bertemu Bapak di sekolah. Betul. Saya mengatakan bahwa Bapak ini guru inspiratif Pak. Oh, gitu. Terus didukung juga oleh sesuatu yang ingin kami sampaikan ke Bapak. Tim siap nggih? Iya, ini Pak. Kenapa kami mengundang Bapak di sini ya Pak Fasil? Karena ini Pak, kita bisa lihat di sini Pak. Oh. Nih, kita punya TV besar Pak. Oh, betul. Iya. Menurut saya Pak Fasil adalah salah satu guru di Semea SMK 1 Kebumen. Pak Fasil itu merupakan guru PPKN dan juga warga di SMK Negeri 1 Kebumen. Pak Fasil ini merupakan salah satu guru yang sangat terstruktur menurut saya, dan beliau juga hampir tidak pernah terlihat tidak rapi, perfeksionis gitu istilahnya, dan guru yang terhambal dan tersantuy di kelas. Orangnya ramah, disiplin dan juga tegas. Beliau selalu terlihat berwibawa, terlihat rapi. Pak Fasil itu orangnya asik, baik dan juga murah senyum kalau ke semuanya. Sehingga pada saat kegiatan ngajar mengajar, siswa pun bakal merasa lebih nyaman dan juga pastinya santai. Dia merupakan guru yang sangat rajin dan membuat kita bisa berpikir kritis. Ya, pokoknya sukses selalu untuk Pak Fasil. Semoga selalu menjadi guru yang favorit di SMK Negeri 1 Kebumen. Tetap jadi guru yang humble dan tersantuy di kelas ya Pak. Semoga sehat selalu Pak. Memang Pak Fasil the best. Ini kenapa Pak? Kenapa Bapak ini kami undang ini ya? Kami sudah melakukan riset tentunya. Kenal Pak dengan mereka Pak? Wajah saya sangat mengenal. Wajah mengenal. Ada yang ingat nggak salah satu dari mereka? Nama mungkin salah satu. Nama saya gak lupa. Lupa, nggak apa-apa ya. Mereka alumni. Alumni betul. Alumni ya. Ini juga didukung Pak. Jadi atas dasar pernyataan tadi ya, ini didukung juga oleh testimoni langsung Pak. Jadi kebetulan di sini ada alumni ini yang baju biru. Mas ini Mas. Ini iya. Ya.
Nih. Oke. Ini katanya alumni Pak, alumni SMK Negeri 1 yang Betul. kenal Bapak katanya. Iya, multimedia. Iya, multimedia. Betul. Katanya mengusulkan Pak Munfasil aja yang diundang begitu. Namanya siapa Mas? Kenalan sendiri Mas. Iya. Iya. Ya. Dari sana. Oh iya, aduh. Ya. Saya di belakang aja. Kan biar enggak blocking. Iya, silakan. Saya Afif Fahmi. Dulu ketemu Pak Munfasil dari semester kelas 3 kalau nggak salah. 12. Kelas 12, betul. Menurut saya pas diajar Pak Munfasil ini keren sih metode pembelajarannya. Berbeda dari guru-guru yang lain, di mana guru-guru yang lain itu metode pembelajarannya ya biasa, sekedar menerangkan terus nanti ngasih feedback muridnya. Nah, Pak Munfasil ini unik, keren menurut saya. Metodenya Pak Munfasil seingat saya dulu itu menggunakan tanya jawab. Betul. Jadi setiap pembelajaran itu Pak Munfasil mengajukan pertanyaan dan nanti siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat akan mendapatkan poin gitu. Itu ya betul. Ya. Terima kasih. Ini cara saya Mas. Ya, jangan lama-lama kamu kembali kameramen ya. Ya itu dari Mas Afif. Betul. Kemarin juga menyampaikan katanya Bapak adalah wali kelasnya dulu. Wali kelasnya. Wali kelas kelasnya 12. ya, wali Betul. kelasnya. Terus ada yang bilang juga Pak Munfasil itu kalau ini siswa nggak boleh nyontek. Oh iya. Sangat anti siswa menyontek, bener gitu Pak? Ya sebenarnya gini sih, kenapa saya menegaskan dan menguatkan ya bahwa belajar itu yang utama adalah proses, bukan sekedar hasil akhir. Kalau hasil akhir, mengejar hasil saja, nanti bisa meruntuhkan nilai kejujuran. Jadi karena proses, kita itu menghargai bahwa setiap individu adalah diri pribadi yang unik, yang berbeda, yang tidak semuanya sama dalam kemampuan apapun. Sehingga kita pun harus memperlakukan dengan cara yang unik dan memberikan kesempatan yang lebih luas ya, lebih luas kepada peserta didik untuk bisa mencapai hasil akhir dengan lebih baik tanpa mengorbankan prosesnya. Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, tuh kan dengerin kata Pak Guru ya, khususnya ini adik-adik di SMK Negeri 1 ini yang bertemu langsung dengan beliau ya. Beliau bisa menjadi contoh, beliau bisa menjadi teladan bagaimana proses itu penting ya, jangan nyontek. Nggak bisa nggak apa-apa, nanti belajar namanya belajar gitu ya. Yang jelas dengan apa yang dicontohkan dan testimoni tadi, ini jelas bahwa beliau adalah sosok yang bisa menginspirasi. Inilah e-talk UPB, sharing for inspiring. Oke, next Pak, terima kasih. Lanjut ini Pak percakapannya Pak, masih panjang. Siap ya. Ya, tadi ada Mas Afif, ada testimoni dari alumni. Betul. Ya. Kebetulan mereka juga mahasiswa di sini. Betul. Ya. Sebagian mahasiswa sini karena kalau boleh jujur, kebetulan saya di sini kan di bagian koordinator pendaftaran, Pak. Betul. Bagian koordinator pendaftaran, jadi saya tahu asal siswa yang daftar di sini. Memang SMK Negeri 1 itu paling banyak, Pak. Ya tahu ya. Jadi Alhamdulillah ini tepuk tangan buat SMK Negeri 1 ya. Hampir setiap tahun itu peringkatnya ya 1, 2 lah. Betul. Dengan salah satu sekolah yang lain ya. Dan ternyata tidak hanya dibuktikan dari jumlah pendaftar, tapi ketika mereka ada di sini di Putra Bangsa, mereka bisa menunjukkan bahwa ini loh saya yang bisa kreasi, dia bisa berimprovisasi, bisa menunjukkan bahwa dia adalah siswa yang kompeten begitu, mampu belajar dengan baik dan ya memang pantas menjadi lulusan SMK Negeri 1. Tidak hanya di SMK tetapi di perguruan tinggi juga gitu, Pak. Oke, lanjut Sobat Inspirasi. Kita ada
kejutan lagi ini buat Pak Guru ya. Mungkin tim kreatif bisa menampilkan. Nah, banyak kejutan ya, aduh. Nah, ngomong-ngomong ini Pak, iya, ini kan saya dapat foto ini dari teman-teman ya. Betul. Ini foto pegang piala nih, beli atau dikasih Pak? Iya. Mohon diceritakan iya. Pak, ini kan. Rencana saya itu udah pesen piala. Oh, pesen piala. Ya, tapi nggak boleh. Oke. Katanya nanti akan dikasih gitu kan. Iya. Jadi ini sebenarnya apa ya? Awal pertama saya itu tahun 2014. Iya. 2014 saya diberi kepercayaan oleh sekolah saat itu untuk mengikuti pemilihan guru berprestasi. Alhamdulillah. Ya, guru Ternyata memang berprestasi. Iya. Ya, moga Pak lanjut Pak. tahun 2014 itu awal sekali dan saya saat itu alhamdulillah dibimbing oleh senior saya yang kebetulan sudah menjadi kepala sekolah, Bapak Nurul Aini SPD MPD. Oh, nggih, saya kenal itu Betul. Pak. Beliau yang mendorong saya, memotivasi saya untuk ya kita harus memang meningkatkan kemampuan diri juga, salah satunya melalui lomba. Dan memang ini pertama kali dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 gitu kan untuk guru SMK tingkat kabupaten. Ya, untung sumudon saya nggak bener, tak kira tadi beli ya. Ternyata memang berprestasi. Ini contoh, ini nggak salah, ini UPB, ITOK-nya UPB ngundang beliau karena memang sangat menginspirasi. Next Pak Jimin, ada lagi enggak? Nah, ini juga Pak, ini luar biasa. Ini apa Pak, boleh dijelaskan Ya, Pak? Nggak tahu saya kalau Pak. ini sebenarnya ini memang hasil rekayasa saya. Kalau ini saat itu sebenarnya kalau lomba itu saya tahun 2014 mengikuti untuk yang guru SMK, jadi guru umum ya, artinya dengan guru kejuruan gitu kan. Saat itu memang masih menggunakan portofolio, saya juga masih minder, saya nggak begitu tebal, tapi alhamdulillah bisa lolos sehingga mewakili ke provinsi. Walaupun di provinsi karena masih awal ya, saya masih tahap belajar, masih belum optimal. Dan ini tahun 2015. 2015. Ini 2015. Tadi 2014 nggih. 2015 saya mengikuti untuk ini namanya Anugerah Konstitusi Guru, iya Anugerah Konstitusi Guru PPKN, SMA dan SMK di Kebumen. Kemudian saya mengikuti, artinya mewakili Kebumen untuk Kebumen. Kemudian di provinsi, tapi saat itu saya juga masih perlu banyak belajar. Saya hanya mendapatkan juara, artinya peringkat harapan 3. Wow, itu udah prestasi Pak. Harapan Ya. 3 karena Tangan. ya prinsipnya tadi sih, karena memang saya merasa bahwa dengan kita itu sering keluar, artinya keluar dari zona nyaman. Ya, Saya kira akan banyak dapat pengalaman. siap. Zona nyaman bukan berarti kita nanti akan seperti itu terus, jangan ya. Itu zona nyaman harus kita lewati Coba, lah. harus dicoba nih Pak. Iya, Harus lewati keluar zona dari nyaman. situ. Betul. Iya. Dan ini karena tadi saya karena dengan melihat beberapa orang guru di luar sana itu, ternyata beliau saja pada semangat, kenapa saya tidak? Itulah yang memotivasi tahun berikutnya harus maju lagi. Mantap. Nah, kalau yang ini apa Pak? Ya, ini alhamdulillah tahun 2019. 19. Wah. Iya. Jadi setiap tahun itu ada progres dan tidak saat tahun yang lama, tetapi tahun-tahun terbaru pun beliau masih eksis dalam prestasi. Nggih Pak. Iya. Ini ceritakan lagi Pak, singkat Ya, Pak. Ini kalau tahun 2019, ini prosesnya panjang juga karena tahun 2016 memang tidak ada informasi mengenai lomba yang anugerah. Jadi dari saat itu saya ada informasi, kemudian sempat ada berhenti juga, tidak ada lombanya. Itu tahun 2019 saya mengikuti kembali karena dari Kebumen kan biasanya kita mencoba untuk di tingkat Kebumen dulu, kemudian saya ke provinsi. Dan alhamdulillah saat itu dengan persiapan yang mepet, tapi karena kita pernah mengikuti kan, jadi paling tidak sudah ada bekal, Ada pengalaman gitu. betul gitu kan. Alhamdulillah mendapatkan juara 3 tingkat provinsi Jawa Tengah. Betul. Hanya juara 3 tingkat provinsi.
Betul. Apa enggak menginspirasi itu sobat inspirasi, ya kan? Tuh, adik-adik siapapun di sana ya, khususnya ini siswa-siswa kelas 11, 12, 13 10 Pak. Oh, 10, 11, 12. Saya tadi bilang apa, Pak? 13. Berarti mungkin saya yang lagi error ini, Pak. SMK lain mungkin ada, Pak. Yang ada. Ada yang 4 tahun. Itu karena nunggak satu kata. Bukan, karena programnya 4 tahun. Oh, 4 tahun programnya. Ya. Terus kamu berapa, Viv? Wih, keren, Pak. Ya, ini ngapain, Pak? Nggak mancing kan, Pak? Bukan. Ini di mana, Pak, ini, Pak? Ini di daerah Sadang Kulon. Sadang Kulon. Betul. Ya. Ini dalam rangka menjalin kebersamaan. Menjalin kebersamaan. Iya, dengan rekan sama di sekolah. Touring bersama dan juga mengeksplorkan wisata Kebumen. Oke. Touring ya. Ada lagi, Mas Jimin? Aduh, nanti banyak yang tersebar foto saya. Oke. Aduh. Foto terakhir ada, masih ada. Ya Allah, nggak apa-apa. Woi. Jadi gini, Pak. Ceritanya gini, Pak. Tadi saya ngobrol sama bukan alumni dari SMK. Betul. Tetapi tahu paham dengan Bapak gitu Iya, kan. salah. Iya, ternyata penggiat PMR. Betul. Lah, kita nemu juga ini foto yang ada PMR-nya. Iya. Bapak ini PMR kan ya, Pak? Bukan ngamen gitu, Pak nggih. Oh, ini dalam rangka pemotretan. Oh, pemotretan Iya. aja. Aktivitas lain PMR gitu, Pak? Atau mungkin Iya. boleh cerita ya selain Sebenarnya saya guru? sejak tahun 2004 itu di SMK Kebumen itu diberi amanah untuk mendampingi siswa-siswa, Nggih. khususnya di bidang kepala merahan. Oh, iya. Dan saya juga itu intinya belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu dan diberi kesempatan untuk ya berbagi dengan rekan-rekan itu termasuk di Karanganyar Solo kan, kemudian juga di Semarang dengan rekan dari Grobogan, Kudus. Ya karena memang apa ya, bagi saya itu namanya hal apapun itu tidak ada yang tidak kita sukai, sebenarnya itu positif. Harus kita sukai itu positif itu kan. Dan itu memberikan banyak manfaat, termasuk saya menjadi fasilitator. Ini kan hubungannya dengan kegiatan fasilitator. Oh gitu. Sekolah Siaga Bencana. Sekolah Siaga Bencana. Betul. Ini tahun 2010. Ini di Pusdiklat PMI Jawa Tengah. Oh, iya. Biasanya kan di sela-sela kegiatan kita ya biasalah untuk menambah imun gitu kan ya, refreshing dengan cara seperti itu. Tapi saya jadi bertanya-tanya ini, Pak. Ini Bapak bisa gitar enggak? Kalau gitar saya tidak begitu. Nyanyi. Kalau nyanyi ya Lagu apa, Pak? Mungkin nanti lagunya- ini operator bisa nampilin karaoke-nya. Coba sedikit, Pak, nyanyi, Pak. Dikit, satu bait aja, Apa Pak. ya? Iya, enggak apa-apa. Lagunya apa ya? Bebas. Kan katanya hobi bisa nyanyi, Pak, tadi. Oh. Ini salah satu lagu ya yang mungkin lagu awal yang pernah saya nyanyikan itu. Siap. Iya. Lagunya Kehilangan. Kehilangan. Iya. Sobat inspirasi sebentar ya. Menyebut judulnya saja kita sudah terpukau ya. Kita simak aja perform dari Bapak Munfasil. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Mantap. Ku
merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Yuk bersama-sama. Asmara mengisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Nggak nyangka Pak, ini Pak luar biasa. Selain menginspirasi, ternyata Pak Fasil ini pandai bersenandung. Hanya nyanyi. hobi Mas. Hobi. Sekedar ya tadi menambah imun. Menambah imun, betul Gitu. sekali Pak. Apalagi Iya. PPKM ini perpanjang lagi Pak katanya Pak. Nggak cuma katanya. Memang benar ya. Iya. Tapi kan kita nggak boleh pasrah dan keadaan. Siap. PPKM tetap harus bergerak dan bergerak. Ya, sebisa mungkin kita membantu Iya. program pemerintah ya Pak. Nggih. Betul. Ya, tentunya hal itu kan sudah dipikirkan oleh ahli-ahlinya. Betul. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus menghormati keputusan dan ikut mensukseskan program-program pemerintah. Begitu nggih Pak? Betul, betul sekali. PPKN ini sesuai dengan yang diajarkan dulu. Oke Pak, lagi Pak, saya ada pertanyaan Pak. Ya setelah tadi nyanyi-nyanyi agak santai, agak sedikit serius ini Pak. Nggih. Oke, siap. Berkaitan dengan ini kan masyarakat anak-anak ya peserta didik setelah mereka lulus, menurut pandangan Pak Fasil ini, Iya. mending kuliah atau kerja atau dua-duanya Pak? Oke, siap. Oke. Bahwa setelah lulus dari sekolah tingkat menengah itu ada berbagai pilihan. Ya, tetapi kalau kita bisa memilih yang lebih banyak, kenapa hanya memilih satu? Siap. Iya. Misalnya, kalau kita bisa kuliah sambil bekerja, kenapa tidak? Apalagi sekarang dengan berwirausaha. Itu Nah. pilihan yang memang sekarang kan begitu mudah pilihannya, tinggal mau atau tidak. Gitu kan. Tinggal mau atau tidak. Iya. Sebenarnya kesempatan itu selalu ada gitu. Pak. Ada. Kita mau kerja, kuliah, asal dari diri kita sendiri itu mau, ya pasti ada jalan gitu Pak. Gitu. Betul. Ya, kata Ustadz saya manjada wajada Pak. Ya, Betul. siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Oke, tepuk tangan dong. Ya, jadi mungkin ini sedikit informasi ya bahwa di Putra Bangsa ini untuk mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan Pak Fasil, ini bisa kuliah, kerja ini bisa Pak. Karena apa? Karena di Putra Bangsa itu ada Pak kelas yang malam. Kelas Ya. karyawan. Iya, jadi masuk mulai jam 4 sore sampai malam. Jadi paginya bisa untuk kerja, ya malamnya untuk kuliah begitu ya. Dan banyak juga, alhamdulillah Putra Bangsa sampai saat ini masih dipercaya sebagai tempat untuk menimba ilmu di masyarakat Kebumen. Dan alhamdulillah menurut Dikti, ini ya bukan menurut kami pribadi, masih menjadi yang terbaik di Kebumen Pak. Iya, selamat untuk UPB gitu. Alhamdulillah. Ini karena tentunya atas dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dan sobat inspirasi dimanapun Anda berada. Oke ya Pak, ada satu Pak yang saya agak lupa ini Pak. Ini tadi saya serius ini Pak. Oke, siap. Kita ngedown lagi ya. Oke. Jangan serius terus Mas, nanti sepanem ya. Saya pernah dengar Pak,
Bapak punya nama panggilan lain, Oh Pak iya. Moka. Betul. Lah ini kenapa? Kok saya jadi ingat kopi Pak kalau Pak Moka? Betul, betul. Gimana Pak ceritanya? Eh, saya pernah ini kenapa saya menggunakan nama Moka itu kan? Gi? Iya. Ya di berbagai forum pun memang orang juga lebih mengenal dengan nama Pak Moka itu. Oh, Pak Moka. Betul. Iya, iya. Kan Muhammad itu kan, jangan pakai CH ya. Iya. Begitu. Jadi yang lebih simpel dan orang lebih mudah mengenal dibanding nama, kalau nama Fasil mungkin sebenarnya sedikit, tapi karena sedikit memang orang jarang tahu gitu kan, sehingga seringkali menggunakan nama tersebut. Tapi tanpa meninggalkan saya nama asli tidak gitu kan, tetap Moha. betul. Penggalan dari nama asli Muhammad, iya. Muhammad, tapi penulisannya pakai CH. CH. Jadi kalau dibaca di suku pertama Moha. Iya. Pak Moha. Iya, Mokanya pakai CH gitu. kadang jadi K itu kan. Jadi Moka. Iya. Moka. Oh gitu asal usulnya ya, jadi Iya. sebagai ya personal branding gitu ya. Iya. Kalau saya ada ini Mbak Nova. Ini tapi saya mokanya moka tanpa Cino. Gitu. Oh tanpa Cino. Iya betul. Iya. Iya. Moka tanpa Cino tapi pakai cinta. Harus. Moka cinta. Hanya ada di UPB. Ya, kalau saya Pak Eko EGP Pak. Oh iya. Ya, Eko Gagah Pol. Ini nanti dikata. Artinya kan kalau Gagepol udah nggak nambah kan? Enggak Pak? nambah udah Iya, Pol ini. udah. Pakai jas aja udah enggak nambah Pak. Ya, terima kasih Pak Moka. Jadi ikut-ikutan manggil Pak Moka ini enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang juga teman-teman pun kalau di komunitas kita di provinsi gitu kan, ya dengan nama tersebut memang Oke. karena lebih mudah gitu. Oke, sobat inspirasi. Sekarang saya ada apa ya? Mungkin Pak Guru ya, Pak Moka ini punya nasihat atau mungkin punya pesan buat adik-adik yang di sana berkaitan dengan hal-hal baik yang memotivasi atau menginspirasi. Minta nasihatnya Pak untuk adik-adik ataupun mungkin siswa-siswa di SMK. Gitu. Oke, siap. Satu yang perlu kita lakukan apa? Lakukanlah segala sesuatu itu dengan jujur. Jujur. Ya. Tulis Mas, jujur Jujur. satu. Jujur itu luar biasa ya. Karena kalau kita jujur, kita tidak hanya mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, Oke. tapi juga akhirnya dapat gitu. Ada pertanggungjawabannya Pak. Betul. Iya. Nah, kemudian cermat. Cermat. Iya, hidup kan harus cermat. Cermat menentukan langkah-langkah yang kita ambil, yang kita lakukan. Kalau tidak cermat ya nanti kita bisa terjerumus ke hal-hal yang kurang baik gitu kan. Siap. Termasuk cermat dalam bergaul gitu kan. Ya. Dan teliti. Iya, karena ketelitian itu akan menentukan nasib seseorang mau lanjut atau tidak gitu kan. Oke. Seperti itu. Dan di masa sekarang jadi kita harus menguatkan diri dengan selalu ibaratnya kita harus berinovasi ya, berkarya, berprestasi dan berbagi. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ada kabar. Tidak terasa waktu sudah selesai ya? Udah ya. Oke Pak. Tapi satu lagi Pak, satu lagi. Jadi di program ini Ya. ketika di akhir sesi ini ada pertanyaan Pak. Pertanyaan tapi jawabnya harus cepat. Oke, siap. Cepat ya Pak? Ya. Siap ya? Bentar. Oke, dalam pembelajaran online atau offline? Offline. Dalam hal musik, K-pop atau koplo? Saya koplo. Koplo. Oke, kenapa koplo Pak? Karena di koplo itu menggali banyak potensi, terutama
musik-musik tradisional. Oke. Oh iya banyak. Kalau K-pop ya, mohon maaf. Kalau mereka aja tidak menghargai negara kita, ngapain kita menghargai mereka? Jadi rugi dong. Wow. Dari situ saja sudah menginspirasi ya. Banyak, pokoknya hari ini banyak sekali yang bisa menginspirasi kita lah ya. Lagi lanjut Pak. Ya. Cilok atau bakwan kawi? Dua-duanya mau. Dua-duanya mau. Ini yang bikin siapa? Pak Guru Pak cilok. Masakan istri atau beli? Masakan istri. Bener Pak? Iya. Oke. Ya kalau ada di rumah ngapain di luar? Masalah istri itu beli itu urusannya istri. Lagi Pak. Iya. Lebih suka siswa telat atau siswa nyontek? Siswa telat. Siswa telat. Iya. Alasannya? Alasannya kalau telat kan kita tidak tahu kenapa dia telat. Kenapa dia bisa telat? jadi dia telat karena membantu orang tua. Oh iya. Kalau nyontek kan ada satu niat untuk melakukan Yang kecurangan. tidak baik dari Iya, diri dan sendiri itu ya. merugikan diri sendiri Wah, dan luar orang biasa. lain. Terakhir, siapa orang yang paling menginspirasi di kehidupan Bapak? Kenapa? Ibu saya. Ibu saya. Iya. Kenapa Pak? Karena ibu saya dengan pendidikan yang hanya sekolah rakyat, mungkin ya, saya juga tidak tahu ijazahnya seperti apa, tidak tahu, tetapi punya motivasi yang luar biasa. Kalau saya lihat tanpa saya mengurangi rasa hormat saya pada bapak saya gitu kan, bahwa orangnya pekerja keras, kemudian memang itu mendidik dengan pengalaman, bukan dengan ucapan, tapi dengan pengalaman dan tindakan langsung. Sehingga karena semangatnya ibu saya diberi kesempatan untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Munfasil. Sama-sama, Semoga Pak Eko. sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. SMK, keluarga SMK juga sehat. Amin, dan amin, amin. kita semua yang ada di sini juga sehat. Karena waktunya sudah selesai, sudah habis ini. Ya, mau nggak mau kita harus mengakhiri obrolan kita Pak di siang sore hari ini. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya dan Sama-sama. sobat inspirasi yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, tentunya kita dari obrolan tadi, dari sharing tadi, ini bisa menginspirasi sesuai dengan slogannya ITOP UPB, Sharing for Inspiring. Ya, sedikit closing statement yang saya ambil dari beliau bahwa kita harus yang pertama harus jujur, cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Begitu Pak ya tadi ya, yang terakhir saya Pak. Sebelum ditutup boleh memberi Boleh. untuk UPB gitu ya. Oh boleh. Iya. Kalau menurut saya Oke, untuk siap. UPB progresif, ya, kemudian profesional Alhamdulillah. dan kompetitif. Kompetitif. Wow. Boleh diulang Pak, sekali lagi Pak, biar menghadap kamera biar Oke. lebih jelas. Gitu. Progresif, kemudian profesional dan kompetitif. Wah. Terima kasih sekali Pak Mufasil. Ya, sahabat atau sobat inspirasi, sampai di sini dulu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di next program, next session ya di e-talknya Universitas Putra Bangsa, tentunya dengan tema-tema menarik lain dan dengan narasumber-narasumber yang tentunya spesial. Sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Pak Guru ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mohon maaf kalau dari perbincangan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.